orang Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya gue lagi ngabuburit. Rit membaca. Betul. Iya. Gue lagi ngabuburit. Sore ini gue mau bahas tentang mimpi. Cabe itu orang yang sering banget mimpi. Arif juga ternyata sama kayak Cabe. Sering Kita mimpi semua juga. pasti mimpi sih. Mimpi itu bisa Apa? tentang peringatan, bisa ya. Mimpi Peringatan. sebagai peringatan, mimpi sebagai pelajaran, mimpi sebagai isyarat, Simbol. itu juga bisa. Cabe dulu sering banget cerita waktu di kampus di Riau. Wah bang, semalam gue mimpi ini nih. Wah hebat banget Cabe kayaknya. Ditanya dia semalam mimpi apa gitu. Oh dipancing. Nomornya berapa? Togel. Sekali gue tiba-tiba Itu Cabe zaman kuliah sering banget mimpi. Mimpinya itu cakep. Kadang-kadang hari ini dia mimpi begini, besok malamnya diterusin. Iya. Besoknya diterusin. Oke, cerita tuh pikotinya Iya, ya. bisa. Gitu. Iya. Kalau gue bilang dia itu termasuk orang yang bisa belajar di alam mimpi. Keren. Ada pembelajaran lagi. Soalnya dia ngimpi, pas bangun dia inget, dan di dalam mimpi dia itu ngapain aja dia tahu. Tahu. Dia misalkan ada dialog apa aja dia tahu, kan hebat ya. Iya. Apa? Ada berarti ya? Dinaikin. Emang gitu be. Iya. Keren, gak biasa. bukan gue yang ngomong, bukan Keren gue yang juga lu, ngomong Be. ya. Makanya dia udah menyematkan Raden Roro. Astagfirullahaladzim. Oh dari situ Gue lagu ngomong. Iya. Ayo. Ngomong di bawah situ. Pengalaman sih ya ini. Iya, dari umur berapa gitu. Pengalaman kalau yang masih ingat betul waktu itu masih SD, mimpi yang masih ingat nyampe sekarang itu mimpi kiamat bang. Kan nggak wajar kan, masih kecil udah dimimpiin yang kayak begituan. Itu SD-nya kelas berapa Nah, kan? kalau SD-nya kelas berapa? iya perkiraan sih pertengahan lah, sekitar kelas 4 atau kelas 3 lah. Kelas 4, kelas 3 ya. Cuman yang anehnya itu nyampe sekarang masih inget. Dan yang bikin masih inget itu karena mimpinya lain daripada yang lain, mimpi kiamat. Karena kecil mimpi kiamat. Jadi kan kalau di SD itu kan ada pelajaran agama, itu tanda-tanda Kiamat. akan datangnya hari kiamat. Matahari terbit dari barat, walaupun itu kiasan sih. Cuman kalau anak baru SD kan seakan-akan itu munculnya dari barat beneran gitu. Berarti dari sana. Arah sana. Terbitnya dari sebelah barat. Sono barat be. Lo Oke, tahu oke. itu barat. Gitu. Nah di Lo waktu selatan. Oke, waktu mimpinya itu matahari munculan dari barat bener. Terus waktu di mimpi itu ditolongin sama kakek Kakek siapa? saya. Kakek soalnya kalau aku Masa kakeknya nggak tahu Sun itu Goku. siapa. Nah, jadi apa? Kan juga takut kan, wah ini kok cuacanya makin gelap. Semakin gelap tiba-tiba matahari terbit dari barat. Ya udah akhirnya minta tolong karena keinget pelajaran di SD kalau matahari terbit dari barat itu pertanda kiamat. Wah, apakah ini kiamat beneran kan? Akhirnya teriak-teriak minta tolong, yang nolongin kakek saya. Nah, mulai dari situ terus kejadian mimpi yang apa namanya? Yang Kita enak ngerokok ya. Iya sih, puasa. Gambar Jadi gabut. Bibirnya kering. belajar. Ngabuburit aja. Iya. Merokok lah. Ini ngabuburit. Bisa. Lanjut Mas Arif. Cuman setelah itu kayak ya setengah percaya nggak percaya sih. Apaan sih? Udah di apa namanya? Iya baik kan. Dicuekin lah tentang pengalaman mimpi. Kan kalau mimpi itu termasuk pengalaman rohani. Iya, bisa. Perjalanan rohani. Nah, Iya. nah itu nyadarnya itu sekitar udah remaja sih, udah masuk di bangku perkuliahan. Jadi waktu sekolah kalau ada mimpi-mimpi yang nggak aneh sih. Lucu lah. Kalau yang aneh kan biasanya datangnya dari bisa dikatakan setan ya. Setan, Cuman kalau yang baik-baik ketemu orang soleh gitu kan, insya Allah dari
malaikat kan. Enggak, itu juga gue bilang aneh sebenarnya. Pokoknya ngimpi gue aneh gitu. Nah itu setelah beranjak di bangku kuliah itu kayak apa iya sih kalau kita mimpi itu sebagai peringatan, sebagai simbolis arah. Nah, cobalah misalnya mimpi ketemu orang ini terus pesannya ini, ya udah besok dicari gitu, digali. Itu baru nyadarnya di bangku kuliah. Jadi sebelum itu cuekin aja lah. Gitu. Baru Iya. dipikirin. Ngerti. Baru dipikirinnya di Kan tadi kan dia bilang pas Berarti dari SD dari SD terus habis itu pas kuliah baru sadar. kan tadi baru mencoba tuh ya, Ah. nyoba kayak di mimpi ketemu sama ini, pesannya ini, terus habis itu apakah ada kelanjutan pesannya lagi? nah Kita itu harus pas nyari cari. itu ketemu gak masalahnya? Maksudnya ada endingnya gak gitu. Misalnya yang tadi kan Mas Arif sempat mimpinya gitu kan, misalnya ketemu seseorang terus ada pesan. Iya. Nah itu satu aja contohnya apa gitu waktu pas kuliah itu lagi mencoba-coba lagi nyari nih apa tuh? Banyak sih itu. Cuman Salah kalau satunya. masalah ketersambungan yang waktu nyambung di mimpi di SD tadi. Nah itu takut terjadinya kiamat itu kan ibarat orang itu takut mati ya. Nah terus ada kejadian lagi belum lama, mimpi tsunami. Sama-sama. Dan itu terjadi di tempat saya lahir, Bang. Apa tuh tsunami-nya? Tsunami. Jadi aku kan jalan dari desa sebelah, dari utara itu. Terus loh ini kok kakiku basah kenapa ya? Ternyata banjirnya sampai segini. Dan orang-orang udah pada berteriak tsunami. Ya udah aku langsung menuju ke rumah. Loh, kok di rumah ini nggak banjir padahal di sekitaran rumah itu tsunami. Terus depan rumah itu jadi pantai gitu. Nah, jadi kan terus habis ngipi itu nggak ada rasa takutnya. Kalau dulu ngipi yang kiamat, bencana gitu kan, Ada takut rasa. banget lah. Berarti kan kayak perjalanannya kayak mimpi yang tersirat di dalam pesan-pesan itu kayaknya ngapain sih lo takut kiamat, lo takut mati. Akhirnya tapi nggak tahan loh. Ini kita lagi Ya, nanti gantian. kita lagi gambarin Mas Arif. Dia lah ngatain gua nih kayak akhirnya Arif serius banget. Nggak apa-apa, nanti dia Dia bercanda. kebet-kebet. Ya itu cuman Maaf. endingnya Oh, tapi Pesannya, seenggaknya pernah gitu, maksudnya mimpi tsunami, terus habis itu tiba-tiba maksudnya ada kejadian bener lah gitu. jadi nggak ada rasa takutnya sama sekali. Sekarang ini. Sekarang ini. Kalau dulu kan masih takut lah yang Masih ada begitu-begituan. takut. Berarti kan intinya lo belajar aja dah biar nggak takut mati. Oh. Takut kiamat gitu. Siap. Kalau lu gimana, Be? Sok. Nyambung aja kali ya masalah Oh, nggak bencana kali ya. nyambung. Enggak, awalnya Iya lu bener tuh. Awalnya. Kalau awalnya Mulanya. dari kapan tuh? Kan dia dari SD. kira-kira SMP kali ya. SMP SMP. itu awal-awal ada ini sih, ada kakek-kakek yang ngajarin terbang. Terbang. Oh jadi waktu lu cerita di kampus tuh Itu- belajarnya dari SMP. Iya. Ini lama banget. Dari SMP, jadi awal mimpi itu nggak gue langsung bisa terbang, tapi ada yang ngajarin. Iya. Ada yang ngajarin kakek-kakek, dia ajarin terbang. Jadi ya pokoknya gitu lah. Mimpi terbang juga. Pernah. Salah. Jadi ya awal-awal diajarin sama kakek-kakek. Enak nggak terbang? Capek. Capek. Enak nggak? Iya sih. Capek kan? Capek kan? Belum saya. Gue yang awam. Capek. Maksudnya Kasih tak banget nih. kalau udah di atas enak. Enak. Tapi kalau untuk mulai terbangnya capek ya kan? Berusaha untuk terbang. Iya, itu berusaha capek. untuk terbang. Ending. Enak bener capek. Nyambung ya berarti ya. Nah terus habis itu Insya sih awal-awal tuh ada yang ngajarin dulu. Nah setelah itu banyak kejadian-kejadian yang apa namanya, kayak misalnya gue dikejar-kejar apa gitu, misalnya dikejar-kejar Dikejar binatang debt collector. buas, dikejar-kejar zombie. gue nyebutnya zombie, tapi itu kayak sejenis mungkin kayak manusia munafik kali. Oh, Pasukan Dajjal. kiasan. Kiasan gitu. Jadi tuh banyak banget orang. Jadi setiap orang yang kegigit itu langsung
ikut kayak berubah jadi zombie. Seriusan kayak gitu. Dan itu kita susah banget ngasih tahu orang lain jangan percaya gitu, karena mereka itu kayak apa namanya, pembawaannya itu bikin orang simpatik kayak gitu. Jadi kita tuh ngelihat wujud mereka itu sebenarnya tuh kayak ya kayak manusia yang bisa berdarah-darah kayak gitu-gitu. Tapi orang tuh kayak biasa aja gitu ngelihatnya. Kayak aku kadang tuh kayak misal gue tuh teriak jangan deketin gitu, jangan mau, tapi orang tuh kayak nggak percaya gitu loh. Sampai akhirnya dia kegigit jadi zombie lagi. Jadi di bumi ini tuh sampai kayak manusia zombie gitu. Terus kayak gue ngelihat ketemu itu gue jalan dari desa itu sampai kayak naik mobil kayak gitu untuk ngamanin diri dari zombie. Itu kayak nyokap gue tuh gue tarik kayak gitu ke dalam mobil, terus kita ke jalan sampai ke perkotaan. Itu semuanya tuh udah kayak zombie semua. Tapi ini belum lama sih mimpinya, baru beberapa tahun yang lalu. Sama pandemi enggak lah sebelum nyampe zombie sebelum pandemi. Soalnya kan ada isu-isu manusia jadi zombie kan. Itu sebelum pandemi. Ini mimpi sebelum pandemi. Entah dari mana sisinya kan, di teori konspirasi soalnya kan, teori konspirasi. Kayak gitu. Terus pas di perkotaan itu gue ketemu sama beberapa orang. Jadi beberapa orang tuh punya kemampuannya masing-masing. Ada yang bisa lari cepat, ada yang bisa lompat tinggi, ada yang bisa terbang. Nah itu kita tuh kayak gabung gitu. Di film apaan? Di perkotaan ini kalau dijadiin dulu seru banget, seriusan dah. Fantastic Four. Seriusan nih, seru banget. Jadi tuh kita tuh kayak berusaha untuk memberantas zombie itu. Jadi ada yang termasuk salah satunya. Lu jadi apa? Dia kan dia terbang. Oh lu terbang lah. Kan salah satu dari 5 kan. Dia mau ngomong gue salah satunya gak enak. Jadi apa? Lu ada yang terbang, ada yang lompat, ada yang lari. Lompat tinggi, ada yang lari cepat. Ini yang terbang kayaknya ya. Lu apaan berarti? Enggak masuk. Oh, terbang juga. Pas berlima kita, Be. Apaan? Ini 5 orang kan tadi. Lu nggak, Be? Enggak, gue mah nggak tahu. Gua ketawa aja. Bingung lagi jangan. Udah kayak gitu. Awal-awalnya kayak gitu, belajar terbang, habis tuh banyak tuh buat kayak dikejar-kejar misalnya hantu, dikejar-kejar binatang buas kayak gitu-gitu. Terus akhirnya gue terbang gitu. Sampai kayak, tapi gue tuh untuk terbang itu harus ada di ruangan terbuka gitu. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan tertutup itu nggak bisa. Mentok. Iya, mentok nggak bisa. Iya. Karena gue ada satu mimpi tuh, gue tuh di dalam ruangan terus tiba-tiba ada apa namanya, sosok yang pengen bunuh gue kali ya, kayak udah megang pisau. Itu kan gue udah nggak bisa kemana-mana karena nggak bisa terbang gitu ya. Karena nggak bisa terbang karena atapnya tertutup. Nah kalau misal gue udah mepet banget kayak gitu, baru gue ditolongin kakek-kakek gitu. Nah makanya tadi gue nanya kan kakeknya kakek siapa, kalau lu kakek lu kan. Kalau gue nggak kenal, itu siapa, cuman pakaian sorban kayak gitu, lilitan sorban, baju putih gitu. Besok pendamping berarti ya. Nggak pernah mau. Siapa dia? Setiap gue nemuin kakek-kakek itu kan beda-beda kan, kakek-kakeknya banyak ya. Tapi rata-rata pakaian kayak gitu. Yang ngajarin gue terbang pun pakaiannya kayak putih-putih, pakai. Tapi mukanya beda-beda gitu. Beda-beda. Ada yang lilitannya cuma lilit doang, rambut panjang, cuma ada yang pakai gede kayak gitu. Itu pokoknya beda-beda. Kakek-kakek itu beda-beda. Intinya kakeknya nggak biasa lah. Iya, karena seperti itu kan. Karena yang kita lihat pun juga mereka tuh bukan orang yang banyak omong kayak gitu, kayak pasti. Ya kayak kita cuma ngelihat doang aja nih, kayak banyak gitu, kayak hikmah terserap gitu kan. Iya enggak? Kayak dia belum ngajarin apa-apa. Kalau cerewet nggak mungkin nolongin. Iya. Nolongin. Gue nih cerewet nih, mungkin ya ya udah gue cuma diketawain doang. Bagus, dia cepet tanggap berdua ya. Kenapa nggak kalian aja berdua yang soalnya kita nggak nyambung gitu. Kayak gitu. Jadi pokoknya setiap gue udah dalam keadaan kepepet banget, udah nggak ini, baru kakek-kakeknya datang. Jadi selama gue masih bisa kayak ingin sendiri, ya gue berjuang sendiri gitu. Berjuang sendiri. Iya, tapi gue nggak pernah. Jadi setiap kakek yang gue temuin itu pernah satu ketika tuh gue ketemu kakek-kakek
gue tanya namanya dia nggak menjawab, cuma Lu bilang nanyanya pakai bahasa apaan, Be? di sana tidak mengenal bahasa, Oh, Bang. iya maksudnya. Iya. Saya nggak Kayak ngerti. udah ngerti aja ya, kayak Ngerti cuma ya. ngeliat aja udah ngerti. Oh, iya. Pokoknya intinya Jangan lu ngobrol sama dia juga ngerti. tatap-tatapan doang. Diam aja udah paham. Enggak. Boleh tuh, Be, lu tatap-tatapan, ntar hasilnya gue dengerin di sini ketiga. Janganlah. Simpulannya gimana ya? Konten. Dia kayaknya ini juga ya, takut-takut juga ya mau ceritanya. Maksudnya takut salah gitu. Enggak Enggak. apa-apa. Oh. Kalau ini kan Gue doang berarti. mimpinya ngelawan zombie ya. Zombie kata biasanya orang-orang munafik. Banyak banyak jenisnya. Jadi kayak ada yang bertahap gitu. Bahkan gue Kalau maaf ya mimpi- pernah mimpi baca. Eh, Mimpinya? ngelawan jin pernah ngelawan jin pernah Enggak, tadi lu mimpi apaan? Enggak Tar kedengeran. dulu orang lagi ngomong. Iya, iya. Gimana sih lo? Hargain dong. Oh, iya. kalah apa Mas menang Ari kalah jauh banget ini datang nih. Dari Solo. Dari Solo. Edan. Cuman buat nih konten doang nih. nah ini juga menarik datang ke sini juga karena mimpi Oh ya. Goblok. Oh, bener. Kayaknya kalian jodoh dari. nah itu jadi kalau mimpi seperti isyarat seperti peringatan kalau nggak diturutin itu rasanya nggak enak Bisa. bener kan pernah kan ingin Awalnya. mengutarakan sesuatu atau besok aku harus gini itu kalau nggak diturutin kan nggak enak Awalnya kayak gitu, cuman sekarang aku udah enggak biasa udah aja. enggak oh iya Bagus lah. Tadi berantem sama jin dia Ah, Oh terakhir. iya, berantem Simon sama jin seringnya pernah. sama jin Pernah. sering banget Iya, pernah. Aku juga pernah. Berantemnya gimana? pernah kalah pernah menang Itu mah Aku gua tuh udah pas pernah KKN. juga berantem sama pocong gua. Ada cerita. Bang Lu terbangan. pasti menang lah. Foto Iya. kan diikat. Gua pakai ini baju Gatot Kaca gua. Beneran gua pakai baju Gatot Kaca gua tiba-tiba jadi itu waktu gua SMP. Tiba-tiba gua lawan pocong. Berarti lu diem-diem jawara, Bang. Oh iya. Ini ya. Ih, Bapak Marbu. Jawara Betawi Jawara Betawi nih, Ihsa nih, Ihsa. Iya. Itu berantem sama jin, coba ceritain. iya berantem nyampe beneran jadi Kayak masuk ke fisik iya jadi kan kayak mimpi itu ada Misal ketampol berasa sakit tuh. pernah ngerasain mimpi di dalamnya lagi pernah nggak nah waktu itu mimpi yang paling parah itu perang sama jin nah itu nyampe 5 tahapan 5 dimensi masuk lagi jadi wah ini kayaknya aku udah menang aku udah sadar ternyata masih dalam mimpi terus begitu lagi nyampe 5 tahap Oh, itu film Nah, itu Barat nyam- ada kan? Gokil, keren juga. Iya. Ada Ini apa namanya? Nah, itu udah. Produser. Jadi kan mimpi enggak. film. jadi waktu Terus Nah, itu ada 5 tahapan ya jadi seketika udah turun lagi ke tahapan yang keempat itu minta tolong ternyata aku masih di dalam mimpi gimana sih aku bisa sadar lagi nih Jadi Ya udah. jadi setiap bangun Oh. berasanya udah bangun nih, Oh. tapi nggak taunya di mimpi lagi. jadi kan kebingungan mau minta tolong siapa seakan-akan padahal temanku itu juga tidur di depanku kan itu tak tampol gini dia kok nggak bangun cuek aja terus nah ternyata masih di dalam mimpi Astral projection. udah bangun lagi ya ternyata masih dalam mimpi lagi terus aku udah keluar nyampe teman-temanku itu aku marahin aku udah sadar aku udah sadar ini tolongin aku dong masa segini banyak orang nggak ada yang nolongin tolong dan aku udah sadar nih tolongin dan aku lagi diserang sama sesuatu yang nggak terlihat Anjay. nah itu yang paling aneh itu belum lama sekitar waktu tahun kemarin 2022 terus itu pamungkasnya nyebut nama itu Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau aku mungkin beda-beda kali ya. Penentuan besok. Kadang baca doa pun nggak ngaruh kan? Iya. Ngerasa nggak? Nggak Mungkin ngaruh. Kita kayak baca ayat kursi pun nggak Itu nggak ngusir, ngaruh. nggak ngusir sama sekali, nggak ngaruh kan? Padahal ayat kursi pakai tilawah itu kurang bagus gimana? Gimana? Sholawat apapun dibacain, udahlah semua yang tak hafalin keluar semua, yang kalau baik-baik aku- keluar semua, Kalau tetap aku, gak mampu. kalau aku sholawat ini sih lumayan mempan sih. Nah itu mungkin
belum kenal selawat yang mempan sih. Oh, biasa aja, salawat biasa. Aja. Oh iya. Pokoknya tuh kan Kalau itu Udah gaya banget ya sekarang juga. astagfirullah, enggak Selawat yang gitu. biasa, selawat apa? Salawat pendek, Allahumma Oh, sholli iya. Allahumma sholli ala sayyidina yang biasa. Iya. Biasa yang orang awam dilantunkan. Itu beda banget maksudnya, perbedaannya kerasa banget. Jadi waktu itu kan aku kan ada pagar gitu kan, pagar isinya tuh luarnya jin semua, tapi aku udah pagar kayak gitu. Jadi mereka tuh berusaha ngebuka pagar itu. Nah aku bacain ayat kursi itu mereka tetap kayak cuman beberapa doang yang mental. Iya. Kayak Pinteran dia. Iya, pinteran dia. Cuman beberapa doang yang mental. Terus pas aku bacain sholawat, baru sebagian besar dari mereka tuh apa namanya? Mundur. Berat, mundur, nggak mundur, kayak apa sih, kayak ada energi yang kedorong gitu loh ke mereka kayak gitu. Kan bukan Sama maju. pernah juga tuh Kehempas. lagi lewat jalan gitu gelap, terus tiba-tiba ada energi entah kayak energi negatif kayak gitu, kayak pengen nyerang aku, kayak pengen ngedeket gitu lah. Nah terus aku kayak arahin tangan aku gitu. Wih, Serius kayak di serius film-film ya? Iya benar kayak Saras di film-film. 008 Nah. sih. Terus aku arahin tangan aku tuh ke sudut itu gitu ya. Aku cuma baca Al-Fatihah. Itu kayak ada kayak butiran laser warna Kira hijau debu di sini. keluar. Jadi setiap kita kayak dorong tuh benar-benar kayak ada energi yang didorong, Iya, ya kan? iya. Kayak misalnya ibaratnya kita berenang nih ada air yang kita dorong kan. Cuma Ada ini tekanannya. iya kayak ada tekanannya kita dorong. Jadi lu udah sampai hebat di mimpi. Enggak, Bang. Hebat beneran di dalam Enggak mimpi. itu apalah arti sebuah mimpi. Cuman Ya ada artinya. Ada. bagus. Nah, cuman gimana? Tuh. Gimana? Tanggapannya dong. Kalau ini apa namanya? Ya jin-jin itu ya tadi ya yang bilang apa namanya bertarung sama jin-jin Iya. itu ya. Iya. Kalau semalam aja dah, semalam mimpi yang semalam aja paling Iya, deket iya. tuh. Apa semalam mimpinya? Cerita semalam lu Enggak mimpi lupa, apa? enggak ada mimpi. Tuh, gua. enggak mau cerita. Enggak Nggak ada. mimpi. Enggak ada bunga tidur. Sama ini gue pernah lagi KKN. KKN di daerah Bogor. Itu gue baru hari keberapa gitu nginep di rumah itu gue didatengin 3 jawara. 3 jawara. Datengin 3 jawara. 3 jawara. Cuman Iya. buat ngetes kehebatan. Yo, gimana Seriusan, ngetes? mereka itu rata-rata kayak gitu bang. Mereka tuh cuman kayak datengin gue nih di mimpi, cuman pengen kayak cuman pengen ngetes ya iya. istilahnya. Cuman Pengen kayak kenal ngetes. Kemampuan cuman lu kayak- seberapa sih gitu ya Oh, istilahnya. sebenarnya itu kan bahasa lu ngetes, mungkin bahasa dia sparring kali, woi kita sparring yuk gitu. tahu deh, cuman yang gua ini tuh mereka tuh cuma pengen unjuk diri doang, unjuk iya, diri, sparring. sama- Unjuk kekuatan sama lari dia. doang, iya. Dia ngajak Sparring, Capek banget. sparring. Cuman deh. karena lu nganggap mewah, dia nggak baik nih ngetes gue mulu nih. Gitu akhirnya anggap aja ngetes. Iya. Sebenarnya ngajak sparring, besok lu udah naik. Biasa kan levelnya naik. naik lagi Makanya jadi itu, kecium sparring. lagi namanya lebih tinggi lagi Waktu gitu. lu baru bisa begini doang nih terbang. Lu kan gak diajak sparring. Musuhnya kan belum ada, belum Enggak. hebat-hebat banget. Tapi lu pas bisa terbang itu musuhnya bisa terbang juga nggak sekarang? Kalau mimpi terbang nggak pakai musuh. Wah, kalau aku tuh awal-awal tuh buat menghindari musuh terbang. Nah Oh, sekarang itu karena hindari musuh bisa terbang. bisa ya? terbang. Sekarang itu musuh aku bisa terbang. Itu yang gua Seriusan, bilang, musuh-musuh aku levelnya sekarang naik. udah pada Levelnya bisa terbang naik semua. berarti. Musuhnya juga. Jadi aku nggak bisa Bisa ngejadiin terbang. terbang tuh untuk buat perlatihan nggak bisa, karena mereka tuh udah pada bisa terbang. Nah, Jadi, lu jadi mau harus nggak mau mikir, harus bisa terbang gitu ya. oh itu ternyata sparring gitu. Lu temen latihan lu dia. silat buat naikin sabuk. Enggak, enggak. Naik Lu level battle berarti. dulu nih sama sabuk merah Iya, gitu. biar naik Sabuk sabuk putih. hitam. Coba, sabuk putih terus Yang mimpi yang paling hijau. dekat deh. Itu kan mimpi yang dulu-dulu. Mimpi yang paling dekat apa ya? Nggak tahu, gue lupa. Tuh, yang paling dekat aja enggak, lu nggak bakal ngelupain mimpi. Iya, lupa be. Gue lupain. Nggak, maksudnya mimpi yang bisa jadi kenyataan kayak dejavu lah, misalnya tadi malam lu mimpiin San Ali misalnya. Arif, Biaya, nah besok mau ngapain, terus lu bilang sama dia besok lu mau gini-gini bang, nah, akhirnya kejadian beneran gitu. Oh enggak sih. Paling gue kalau misalnya kayak mimpi temen gue nih, gue mimpi di dalam mimpi itu dia tuh kayak kedinginan kayak gitu. Paling biasanya gue tanya, lo lagi kenapa kayak gitu. Biasanya lagi sakit kayak gitu. Oh, beneran sakit dia. Gue semalam mimpi Berarti kan dulu, udah tajam tiba-tiba. kan? Udah paling cuma Rasanya udah tajam. jadi makanya semalam lu ngimpi apaan gue tanya. Enggak, gue mimpi Gua apa? apa be gitu. Gue mimpi semalam makan coklat. Ah, coklat. Banyak banget gue dikasih coklat. Itu ketemu Arif akhirnya ya.
sefrekuensi soalnya sefrekuensi. Main ngerti guys. Gua Jangan sampai punya pernah pertanyaan satu. apa? Mimpi ketemu Tuhan. Ada gak? Wih, Kalau orang mimpi ketemu Nabi banyak. ketemu Itu Rasul orang banyak. Hebat, banyak. Pertanyaan gue, lu sering mimpi, udah pernah ketemu Tuhan belum? Gue pernah energi nih. Tuhan nggak perlu ngomong, cuman lu tahu, oh Itu Allah. nah, Ya gue pernah. hebat. Berarti Jangan nabi lagi. Gue tadi Bang Fan. mimpi palsu. Jadi kalau bukan Lihat. lu suludin ya. Astagfirullahaladzim. Lu apa sih? Enggak lah, gila. Ekonomi ya? Oh, saintek. nah itu Gue gimana? anak ilmiah Ceritanya, banget nih. ceritanya gimana? Scientific. Aduh, gue takut banget kalau misalnya cerita-cerita Iya nggak Nggak masalah, apa-apa. itu bisa disalahin. Bisa dulu disalahin si biar Abdul- lurus. Si Abdul Qadir juga pernah waktu itu ya. Waktu sebenarnya bukan di alam mimpi. tapi gue nggak Iya. ketemu wujudnya gitu loh. Tapi gue kayak cuma tahu Energi. sifat-sifatnya. Iya. Kalau wujud kan nggak nggak. bakalan. Iya. Nggak bakalan. Siapa Anda? Ah, Pernah. Beberapa kali lah. Anjay. Berapa kali? Emang ada? Yoi langsung gitu. Astagfirullahaladzim, kayak gitu maksudnya. Maksud gue nggak tahu itu bener atau enggak gitu. Iya, yaudah, Jadi gue cerita. biasa aja. Salah makanya. satunya ada yang paling kuat menurut Nah, lu. Abi pas Salah bangun satu. seneng nggak, Be? Tenang. Enggak, seneng. Bukan tenang. Seneng Tenang nggak? itu lebih berharga dari senang. Iya, seneng apa enggak? pasti kalau tenang kan udah pasti seneng. Seneng. Coba Gimana? ceritain. Salah Mana satu yang nih? paling kuat aja, yang paling kuat. Yang paling Yang kuat. paling berkesan. Maksudnya yang paling iya Berkesan kan semua. kan ada Tipe satu dan Ya udah, ceritain yang sama paling saya. Iya. yang berkesan. Ya berkesan semua lah. Bagus. Satu Semuanya aja. ceritain, Ben. Pertama kali lu ngimpi begitu tuh sampai Iya. lu ketemu. Kayak gua Nyampe pertama kali buka mimpi masih tuh, panjang. Mungkin ada gangguan kali ya. Ada gangguan negatif lah. Itu di kamar gua, tapi dia nggak masuk kamar gua. Dia di luar kamar gua doang. Ya pokoknya itu gua cuma minta tolong sama Allah ketika kita nih benar-benar nggak mengandalkan diri kita, nggak mengandalkan siapapun, kayak benar-benar cuman iya, cuman Allah satu-satunya penolong kita. Pasrah. Itu beneran Allah langsung nolongin se apapun masalah kita gitu. Walaupun itu kayak cuman masalah yang pun ini ecek-ecek banget nih sama dia kayak gitu. Tapi tetap yang gua rasain itu Allah yang nolongin. Allah berasa hadir betulan. Turun langsung, dan itu pas gue bangun itu ada kayak cahaya terang banget sih banget. Seperti cahaya terang. Seperti Ah. itu dari kan di kamar gue tuh kan nggak ada arah bolongan ke atas kayak gitu kan. Itu dari pokoknya sela-sela itu tuh gue ngerasa cuma silau banget pas gue bangun. Ah. Gak bisa. Itu yang ada pas lampu gua tembak berarti dua. kayaknya Bang Sadu deh. Kayaknya Bang Sadu tuh di atas gue yang Sadu lagi. Ngapain, Be? Ngintip Bangun, ya. Be. Bangun, Be. tuh, itu satu. Satu. Iya. Yang kedua itu gue ngeliat langit. Lu ngeliat langit. Terus Itu lagi-lagi ngerasain apa ya, kayak Allah tuh tidak tersentuh gitu loh, maksudnya tidak tersentuh dengan hal apapun kayak gitu. Ya jadi yang gue rasain itu kayak gue ngeliat langit itu ini walau alam ya, gue nggak tahu benar atau enggak, cuman yang gue rasain itu sifat Allah maha tinggi itu bener-bener gue rasain banget gitu. Jadi kayak gue paham banget gitu kenapa kita harus beribadah gitu. Gue jadi ngerasa gue paham banget kenapa kita harus berdoa terus menerus gitu, karena emang Allah tuh setinggi itu. Allah bener-bener maha tinggi yang gimana ya, gue ngerasain Allah tuh maha dekat gitu ya, dekat, tapi di waktu yang sama Allah juga maha tinggi gitu. Kayak untuk menjangkaunya itu kita butuh effort lah gitu, butuh usaha yang nggak bisa kita gampangin. Iya. Dan gue ngerasa Allah tuh kayak netral banget gitu, kayak terlepas dari apapun, kayak apapun. iya kayak gitu. Jadi kayak kita itu benar-benar kayak beribadah untuk diri kita sendiri, kita ngelakuin dosa untuk diri kita sendiri. Pokoknya hal-hal apapun tuh itu tuh bukan, maksudnya Allah tuh nggak butuh itu gitu.
tuh nggak butuh kita gitu. Itu yang kedua, itu yang gue rasain. Oke, selamat. Terima kasih. Hebat, sama lagi. Gue tersentuh loh. Gitu, jadi kita tuh butuh banget effort itu, kita berjuang itu butuh gitu. Berjuang itu butuh banget ya, untuk diri kita sendiri. Emang gitu. lo harus ambil lulus paki gitu bang. Kayak gue lebih cocok jadi Usuludin di masa nih. Gimana nih anak Usuludin? Tapi nggak ada bulunya, langsung ada bulunya. Gila. Langsung tumbuh nih detik ini juga nih. Jadi berbanyak bang beribadah bang. Siap. Yang kedua. Jadi gue gue pernah dengar kan bahwa tiket surga itu nggak murah. Yang terakhir ini gue nggak tahu ya itu maksudnya itu sosok apa gitu ya. Cuman yang gue rasain itu ada pintu gerbang itu ketutup. Jadi ketika gue ngelangkah itu kebuka, tapi isinya gelap. Ngerti nggak sih? Ketika gue mundur lagi, gerbang itu tutup lagi. Jadi yang gue rasain itu semua itu tergantung kita. Kalau kita berani maju, walaupun di depan sana gelap gitu, itu bakalan kebuka gerbang. Dan itu udah disediain untuk kita. Ngerti nggak sih? Kayak misalnya rezeki atau segala macam gitu. Kita berani ngelangkah, itu udah ada untuk kita. Tapi kita berani atau enggak? Karena setiap langkah kita yang maju ke depan, gerbang itu kebuka, dan kita mundur lagi, gerbang itu ketutup lagi. Kita cuma butuh keberanian doang untuk maju. Selamat lagi. Edisi Ramadan. Kayak gitu. Itu kayak apa ya, mimpi lo itu yang masalah gerbang-gerbang, selangkah udah mau mundur lagi. Pokoknya mereka tuh sifatnya tuh kayak netral gitu. Tergantung kitanya. Kayak bener-bener tergantung kitanya. Itu kayak ceritanya orang-orang apa ya, Toriko. Ditalkin zikir. Kalau lo udah talkin, lo selangkah itu udah antara surga dan neraka lah, di tengah-tengah. Ketika lo ditalkin di tengah-tengah, lo selangkah lagi udah di surga. Kalau lo ibadah lo lebih giat, lo pasti akan digiring ke sana terus. Tapi kalau lo lupa sejengkal, ini belakang udah neraka. Nyambung juga kan sama mimpinya. Cuman pakai sampai merinding. Mungkin ini pesannya tuh sangat menyentuh. Iya. Enggak, pakai ngerasa anjing gue disindir. Udah disindir. Gue ditambol terus nih. Bagus. Yang itu mungkin ya. Pokoknya inilah. Berarti 3 kali, Be? 3 kali? Iya. Itu baru apa udah lama? Itu sih beberapa 1-2 tahun belakangan. Yang terbaru belum ada. Itu masih lumayan baru. Mimpi bertemu Tuhan. Jangan dijadiin judul. Mimpi bertemu dia pernah belum? Pernah. Sering nggak? Anjep ya. Kalau nggak ini nih, ada gue mau nanya lagi apa namanya, kan mimpinya sesuatu, maksudnya dari tadi mimpi serem sama tadi kan mimpi senangnya mimpi ketemu bahasanya ketemu sama Tuhan lah, sama Allah gitu. Cuman kalau dijadiin judul bahaya itu. Jangan. Harus digaris bawahi bertemu secara gimana kan, secara rasa atau kalau mimpi kalian berdua nih yang senang tapi maksudnya secara duniawi gitu, ada nggak? Mimpi duniawi. Iya, mimpi duniawi ada nggak? Maksudnya nih apa namanya? Contoh. Sama lawan jenis. pasti ngarahnya ke situ kan. Oke. Baik Pak. Enggak. Sama lawan jenis. Bukan. Maksudnya apa namanya? Misal ini mah kan kalau ditafsir mimpi, kalau mimpi apa terus berarti lu besok dapat rezeki gitu. Maksudnya dapat duit banyak. Nah, lu pernah gak ngalamin yang kayak gitu maksud gua? Dapat duit apa gimana? Iya, Itulah contohnya. Contohnya gitu. Enggak sih. Enggak, orang bukan itu. Pembahasan mimpi dia bukan itu. Arahnya nggak ke situ sih kalau kita ya. Itu mimpi kita. Iya, itu mimpi kita. Itu mimpi kita. Kita itu orang-orang yang mimpinya kayak gitu. Standar ke bawah lah. Beda berarti. Jadi Katanya udah mimpi di situ. Tapi maksud gue tuh apa namanya? Iya. Iya, jadi gagal. Keduniawian itu iya. maksudnya. Yang hal-hal kayak gitu ada gak? Maksudnya gitu. Itu cuma buat kita yang mikir. Itu cuma buat kita. Iya, kita yang orang lemah, dia kan orang-orang keren. Enggak aja. pernah ini nggak? Foto mimpi lo tuh, lo punya mimpi terus nyambung terus apa dilanjutin sama teman lo gitu. Misalkan kalian sekarang udah mapping kan, udah ada sambungan tiba-tiba kan. Iya, ada Jadi kan lo tampil lagi kemarin. Terkoneksi, koneksi gitu. Server. Pernah sama Bang Ivo.
Oh, sama Nipo. Itu di request sebenarnya, dia mimpin gua gitu. Jadi lu bisa terima pesanan mimpi? Enggak dibuka pesanan, enggak dibuka. Waktu itu pokoknya Bang Nipo lagi punya masalah gitulah sama dirinya sendiri. Gue cuma disuruh doang, Be mimpin gue malam. Gue bilang gue nggak mau bang. Terus kata dia mimpin gue Be gitu. Gue nggak mau bang, mimpin gue. Kata lu kalau mau ketemu sama gue sebut nama gue 3 kali dia. kata Nipo. Kata Bang Nipo. Jadi gue tidur lah tuh. Enggak, jadi lu disuruh ngimpi, habis gitu lu suruh manggil Nipo gitu. Iya. Di mimpi. Untuk terkoneksi gue nggak ngerti lah Bang Nipo mungkin Kayak jin berarti enggak sambil injek bumi deg-deg. Enggak perlu nggak Oh. Langit diumumin gitu. Cuma dewa dong. Jadi biku tadiku. Jadi pas gue tidur itu malam-malam gue kebangun tapi dalam dunia mimpi. Jadi gue ngelihat badan gue beneran jalan kayak di rumah gue, buka pintu pagar kayak gitu, kayak gue di dunia nyata cuman ini di mimpi. Pas gue buka pintu pagar sepi kan tuh malam-malam, kayak beneran suasana malam-malam di rumah gue gitu. Tapi sepi, nggak ada orang siapa-siapa. Terus gue keinget Bang Nipo. Pas gue keinget Bang Nipo, gue manggil Bang Nipo lah tuh. Itu beneran langsung muncul di depan gue Bang Nipo. Iya langsung muncul di depan gue. Nah pas gue udah ngajak Bang Nipo masuk, itu gue langsung ngelihat kayak layar hitam. Kayak bukannya gelap ya tapi hitam, kayak bener-bener layar hitam. Terus kayak muncul satu cahaya, ting. Terus gue ngeliat Bang Nipo deh. Gue ngeliat film kayak Bang Nipo, gue sampein. Gue nggak tenang Bang Nipo, gue nggak akan gue ceritain maksudnya mimpinya. Ada tamu sih. Imam. Mamu. Enggak kemarin. Jadi masuk. Lah gue nggak dikabarin. Mimpi wali. Oh, bisa sih ketemu gitu. Nggak bisa sih, ya udah. Walinya boleh disebut gak namanya? Kelas. Wali murid. Jangan disebut sensitif. Oh ya udah. Oh ya penting orang salah kita lama. Masuk kelas. Kita naik Gitu. juga sih. Dulu ketika awal-awal di mimpiin kayak gitu, beneran kaget. Sumpah nyari kesana kemari kayak orang bingung. Tapi setelah sekian, oh ternyata itu ada pesan-pesannya. Itu udah udah dicari, udah dilakuin, udah ketemu, ketemunya ya udah tenang. Setelah tenang, terus mimpiin lagi, udah biasa banget. Itu kan mimpi ya, masih di tahapan alam mimpi. Itu alam mimpi, alam sadar. Alam sadarnya gimana itu? Kanjeng Nabi pertama misalnya wahyu itu lewat sebelum wahyu itu di alam nyata itu lewat alam mimpi. Itu kan di alam mimpinya udah lama nih. Alam nyatanya, di alam nyata ada nggak sih perubahan ada? Selain alam mimpi, ternyata kalau ketemu orang-orang hebatnya di alam mimpi, di alam nyatanya udah ketemu sih kan? Iya. Ketemu pelajarannya di alam mimpi, di alam nyatanya udah Ketemu orang yang ini ya. iya langsung. Biar nggak kaget. Oh maksud tadi bilang kan sekarang aja udah nggak kaget ya. Sekarang udah nggak kaget. Dia gitu dan gitu. Terus di alam nyatanya gimana? Ya ketemu kan nggak mirip, maksudnya nggak mirip, nggak orangnya langsung misalnya mimpi ketemu ya ternyata itu gini terus ketemunya ya harus kayak itu enggak. Cuman kalau masalah level sama si A itu ternyata walaupun aku ketemu sama orang yang berbeda, kemungkinan dia tingkatannya udah sama yang dimimpi tadi. Ya, gue mau menyampaikan dulu kalau gue bukan orang agama, gue bukan ahli ibadah, gue bukan ahli ilmu, akhlak gue juga masih lindas gitu. Jadi jangan disangkut pautin mimpi gue sama keseharian gue gitu. Masih banyak lah temukan gue, ibadah gue tuh pasti masih banyak. Dan gue mimpiin beliau ini ya gue ngerasanya murni karunia Allah aja gitu, bukan karena Allah, bukan karena siapa diri gue. Gue pernah mimpiin Nabi kan saya Muhammad. Ya, selalu ada aja titik dimana gue kayaknya ngerasa ini masih kurang. Soalnya itu tadi gue bilang gue pernah ketemu orang-orang yang luar biasa banget
oh oke, sekarang gue udah tahu gue harus kemana, gue harus apa yang harus gue lakuin gitu, gue harus dipegang. Iya, apa yang gue harus imani gitu lah gitu. Ya gitu, mau diceritain juga? Apa? Boleh? Iya. Boleh. Jadi sebenarnya itu ya tadi gue bilang ya, gue bukan ahli ibadah, gue bukan ahli ilmu, gue orang biasa lah gitu. Jadi jangan disangkut pautin antara mimpi gue sama keseharian gue. Mungkin yang nonton juga tahu kali, ada tahu kehidupan gue atau segala macam, atau tiba-tiba nanti ketemu gue di jalanan, gue ngomong, ih bodoh banget nih orang gitu. Ya itu emang bukan ada di diri gue lah gitu. Jadi pas waktu ya, pencarian itu. Jadi sebelum gue tidur itu, seingat gue, jadi waktu pas zamannya lagi boykot, tau nggak, negara yang diboykot gara-gara dia tuh bikin karikatur Nabi Muhammad gitu. Iya, betul. Itu kan dia tuh kan kayak apa ya, negara itu kayak mungkin mengenang orang yang dibunuh gara-gara bikin karikatur Nabi. Nah itu di situ cuma mau apa namanya, kok tega banget ya orang. Kayak gue cuma kayak mikir kayaknya kalau ada Rasulullah di dunia ini gak akan banget, apalagi sampai membutuhkan. Itu yang sangat gue sayangkan, kenapa harus ada satu nyawa yang meninggal gara-gara karikatur Nabi. Gue bukan yang mau membenarkan orang yang membuat karikatur Nabi ya, cuman gue saat itu sebelum tidur gue mikir sayang banget gitu kalau sampai nyawa itu sayang, cuma gara-gara gitu. Dan gue meyakini bahwa Tuhan itu makan kalau misalnya dibikin karikatur kayak gitu, gue tetap tiduran, bukan tiduran, terus tiduran cuma sekian menit doang. Gue dari dalam mimpi itu suasananya itu kayak fajar gitu, dan gelap juga di antara enggak, pokoknya kayak sendu-sendu fajar. Itu gue ngeliat ada laki-laki dari belakang, dari punggungnya, gue lihat punggungnya doang awalnya, terus itu di suara, di itu ada suara yang ngasih tau gue, terus ada, gue lihat ya, punggungnya dari belakang, terus ada suara lagi, di sini komunikasinya bukan pakai bahasa, jadi kayak kita kalau berarti, mungkin kita telepati kali ya, teleportasi, ya kayak gitu, apa cara komunikasinya tuh kayak gitu. Nah jadi gue ngeliat tuh kan ada beliau sama sahabatnya. Yang lari di depan itu Muhammad, yang di belakang sahabat satu Abu Bakar. Bisa tahu kalau itu Abu Bakar, dikasih tahu lagi. Dikasih tahu. Jadi ada informan gitu loh yang namanya gitu. Oh itu khotamnya itu. Bahasa tasawuf itu ada bahasa. Gue nggak ngerti lah. Makanya gue bilang gue bukan ahli ilmu ya. Iya. Dia dikasih tahu. Nah udah gitu. Jadi tuh dia posisinya tuh mereka tuh lagi dikejar-kejar sama orang. Jadi awalnya tuh gue entah kenapa, terus akhirnya gue jadi berperan di dalam itu. Jadi gue ikut lari juga. Gue ikut lari, awalnya gue lari di belakangnya Nabi Muhammad, jadi agak jauh. Terus tiba-tiba kayak ke zoom gitu loh, kayak ke zoom kayak gitu. Beliau sampingan sama gue, tapi serong di depan. Jadi fotonya juga serong, kayak sedekatin kayak gitu. Udah segini lah. Terus itu apa namanya, beliau lihat senyum, nggak ngomong apa-apa, cuman gue ngerasain apa namanya, kayak Kanjeng Nabi. Berarti pola wajahnya kelihatan jelas senyum. Jadi lo dipanggilnya waktu itu dipanggilnya apa? Panggilannya apa? Nggak dipanggil, dia senyum doang. Oh, belum dipanggil. Terus senyum, nyemangat, apa ya, dia tuh kayak apa ya, batinnya tuh gue ngerasain kayak nyemangatin. Cuma nggak ngomong. Nggak ngomong, cuma senyum doang. Yang gue rasain itu kayak layaknya seorang apa namanya, seorang ayah itu yang gue kasih sayang, kayak apa ya, yang gue rasain, pokoknya dia nyemangatin itu. Semuanya walaupun itu cuma sepersekian dan itu pas gue bangun tidur tuh layar handphone gue masih nyala, berarti kan gue tidur gak lama. Berarti sekarang kalau caranya buat nyambung ke Nabi gimana Beb? Itu mimpi. Sekarang kan dia tetap harus berhubungan. Kalau tadi bilang mimpinya itu juga nggak perlu nyari dalam nyata, tapi itu tetap harus berhubungan. Iya. Ya caranya ya gue
takut salah. Iya, gitu. Nggak apa-apa, kita pasti semuanya salah. Iya, ya gue caranya gue itu ya, gue sampai saat ini gitu ya, gue mengikuti apa yang gue sampaikan. Pesannya itu adalah usahalah sebisa mungkin, sekuat mungkin, walaupun capek, walaupun lelah, walaupun ujiannya banyak, tapi aku mau nangis. Apa nangis aja kan, itu lebih bagus ya. Lagi puasa nih. Tidak apa-apa. Tinggalin hal-hal selain Allah. Apapun itu, pokoknya kalau itu nggak mengarah ke Allah, nggak mengarah ke Allah, tinggalin. Walaupun emang susah, emang capek, emang berat, emang banyak itu ujiannya. Ya, tapi emang itu jalannya. Maksudnya jangan inilah apa ya? Gimana? Lanjut deh, sebelum buka. Yaitu terus berusahalah menuju Allah, terus berusahalah menuju Allah, tapi dengan meninggalkan hal-hal yang selain Allah. Jadi kadang kan kita cuma kayak pengen ya ibadahnya terus, ingat Allahnya terus, tapi ini selain Allah itu banyak, kayak misalnya kita bekerja itu lurusin lagi tujuannya, kerjaan kita untuk apa, kita nyari uang untuk apa. Pokoknya jangan sampai kita tuh menjalankan sesuatu itu arahnya bukan ke Allah gitu. Jadi pokoknya upayakan terus gitu. Itu sih yang aku pengen sampaikan juga. Sebaik apapun orang-orang menyebut beliau itu mulia, menyebut beliau itu baik, yang aku saksiin ketika di dalam mimpi itu gak ada sedikit gitu, kayak kebaikan yang orang-orang bilang gitu tentang beliau, kemuliaan yang orang-orang bilang tentang Nabi Muhammad itu, ketika aku lihat di mimpi itu nggak sedikit pun gitu, karena beliau itu jauh lebih mulia daripada kata mulia itu sendiri, jauh lebih baik daripada kalimat-kalimat itu yang gue rasain. Gue ngerasain kayak kalau ada istilahnya yang menemukan matahari pada pasir, beliau udah orang yang paling tenang banget. Oase di tengah padang pasir. Dia nggak pernah mencerita, maksudnya kayak gue tuh maksud gue ya gue punya udah bukan baik atau segala macam, tapi beliau tuh kayak tetap memperlakukan walaupun ya mungkin dia juga tahu dosa gue, mungkin dia juga tahu keburukan gue atau segala macam. Sangat baik, nggak yang apa namanya, gue nggak mau nih dekat sama lo karena lo ini apa namanya itu enggak benar-benar welcome, benar-benar kayak membuka tangan, kayak apa namanya benar-benar merangkul lah. Segimanapun kondisi aku, gimana pun kayak keadaan aku, makanya aku bilang setelah dia pencarian aku, dan aku ngeliat jadi ketika aku mimpi itu aku kayak ngerasa Allah tuh nunjukin nih loh orang yang kenapa aku cinta sama manusia, karena sebelumnya aku ngerasa ya wajar lah Nabi Muhammad kan Rasul, ya wajar lah Nabi Muhammad baik, Nabi Muhammad kan orang pilihan, wajar lah Nabi Muhammad baik, Nabi Muhammad kan dadanya udah dibelah gitu, udah dikeluarin gimana sih, dulu aku mewajarkan itu, tapi pas aku ketemu beliau itu yang aku rasain ternyata beliau bisa kita manusia yang punya nafsu, apa namanya, punya amarah, punya rasa-rasa itu lagi, tapi beliau itu bisa menghargai. Makanya ketika aku bilang ya itu mewajarkan kebaikan beliau, itu sama aja aku menyandingkan beliau sama malaikat, karena kan yang
manusia cerita bukan cuma malaikat. itu jadi aku ngerasa nih ditunjukin banget sama